pagi adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi bertemu di Habatus, Hidupku Bagi Kristus. Sebelumnya kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Hari ini kembali kami belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin dan senantiasa memberikan pengertian kepada kami untuk kami mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal 12 ayat 9 sampai 12. Ayo buka setiap Alkitab yang kita punya, kita baca. Yuk, mari. Ibu akan bacakan ya untuk kita semua. Amsal 12 ayat 9 sampai 12. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlaga orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Adik-adik, siapa yang suka bermalas-malasan tidak mau mengerjakan sesuatu? Di sini tadi dikatakan bahwa orang benar itu suka bekerja, ya. Nah, kita adalah orang-orang benar. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah disebut orang-orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, menjadi orang benar, menjadi anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh menjadi orang yang malas. Tidak boleh meminta-minta. Tidak boleh malak, ya. Misalnya minta dengan ancaman ke teman atau ke siapapun itu, ya. Nah, itu tidak boleh. Tetapi setiap anak Tuhan diminta oleh firman Tuhan semua harus bekerja. Jadi mendapatkan hasil dari keringat sendiri, dan kita bisa makan dari hasil yang kita dapatkan itu hingga kenyang, ya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan kita anak-anak yang masih kecil mungkin belum bekerja kan, tetapi anak-anak juga tidak malas, tidak boleh malas. Dia harus belajar. Nah, di sekolah ada tugas-tugas, anak-anak harus naik kelas. Itu gimana caranya? Bukan dengan niru ke teman. Bukan dengan misalkan gini, dalam ujian, adik-adik nyontek ke teman. Atau ada PR, nyontek ke teman. Itu tidak boleh. Karena Tuhan mau kita semua mengerjakan bagian kita, ya. Nah, kita ini dituntut untuk mengerjakan bagian kita. Kita bekerja, kita tidak boleh nyontek, kita ngerjakan sendiri PR-PR kita. Mungkin boleh bertanya cara-caranya seperti apa kalau tidak mengerti, ya. Nah, jadi setiap kita diminta oleh Tuhan, anak-anak Tuhan harus rajin belajar, bekerja. Yang udah bekerja dengan rajin dan mendapatkan upah dari hasil kerja kita, ya. Adik-adik yang masih sekolah juga nanti mendapatkan upah kan dengan nilai yang baik, ya. Nah, itu yang dimau, ya. Jadi siapa yang bermalas-malasan tidak mau belajar, nah itu harus diubah. Nah, kita sudah baca, Tuhan mau kita mengerjakan bagian kita, belajar, ya. Belajar, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malasan. Karena tadi apa dikatakan? Kita tidak boleh menjadi seolah-olah kita menyombongkan diri. Kita pura-pura berlaga jadi orang kaya.
padahal sebenarnya tidak punya apa-apa, ya. Jadi lebih baik biasa saja. Tidak usah sombong-sombongan, tidak usah sok-sokan, ya. Kita harus apa adanya. Hidup apa adanya, ya. Tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh berlagak kayak pura-pura, ya. Nah, itu semua salah. Jadi kita harus ubah. Kalau kita miskin, ya sudah miskin saja, ya. Tapi dengan bekerja, biarpun miskin, kita menjadi orang yang terhormat, ya. Karena kita biarpun dapat sedikit, kita hasil bekerja sendiri, bukan hasil malak, bukan hasil minta-minta, ya. Jadi itu sangat terhormat di hadapan Tuhan, ya, dan di hadapan manusia, di hadapan orang-orang. Adik-adik, mari kita belajar untuk berperilaku apa adanya, ya, dan kita rajin bekerja, rajin mengerjakan PR, rajin belajar sebagai anak-anak sekolah. Dan yang sudah bekerja, rajin bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa makan, kita bisa meraih hasil dari keringat kita sendiri. Bukan nyontek, bukan malak. Ya, ingat ya. Dan di sini juga barang siapa yang suka, yang punya piaraan di rumah, misalkan guguk, misalkan kucing, nah itu harus disayang, harus dikasih makan. Tadi kan ada di sini juga dikatakan bahwa orang benar memperhatikan hidup hewannya. Nah, kita itu kalau punya peliharaan harus dirawat, harus dikasih makan. Mau ikan, mau kucing, atau mau guguk, semua itu harus dikasih makan dengan penuh kasih sayang, dengan belas kasihan, ya. Jadi kalau enak aja punya peliharaan tapi tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dimandiin, tidak pernah dikasih makan, nah itu namanya kejam, ya. Sama aja, karena mereka juga adalah makhluk hidup, ya, perlu dikasih makan. Adik-adik, ya, ngerti ya? Ibu sampaikan firman Tuhan sampai di sini. Kita akan kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menjadi orang-orang yang giat bekerja, giat belajar, tidak malas, tidak malak, ya, tidak meminta-minta. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan kami juga harus menyayangi setiap hewan peliharaan yang ada di rumah kami, untuk mereka juga bisa hidup dengan baik. Tuhan, terima kasih buat pelajaran hari ini, supaya kami bisa melakukannya tiap hari dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Habatus